Baiklah, saya akan memaparkan mengenai sistem kepegawaian. Apa sih sistem kepegawaian itu? Sistem kepegawaian adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu perencanaan pegawai, penerimaan pegawai, seleksi, pengangkatan, penempatan, penggajian, pengembangan, pembinaan karir, dan pemberhentian pegawai. Untuk melaksanakan tugas kepemerintahan agar dapat berjalan secara efektif, terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengatur aparaturnya. Hal ini akan bergantung dari sistem yang dianut oleh negara itu dalam mengatur kewenangan kepegawaian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sistem kepegawaian secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, separate personnel system, yang memberi kewenangan sepenuhnya bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan pegawai yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari menerima, menyeleksi, mengangkat, mengembangkan, menempatkan, memindahkan, mempromosikan, dan memberhentikan pegawai tersebut. Yang kedua, unified personnel system, di mana semua urusan kepegawaian dari suatu negara, baik pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk semua tingkatan ataupun tingkat-tingkat tertentu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk untuk keperluan tersebut. Yang ketiga, integrated personnel system. Semua pegawai baik pusat maupun daerah diatur oleh pemerintah pusat. Semua pegawai tersebut milik pusat. Perbandingan sistem kepegawaian. Untuk memperbandingkan sistem kepegawaian yang diselenggarakan oleh setiap negara, kita harus memperhatikan kegiatan-kegiatan mana yang sering dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian bagi pegawai, khususnya pegawai pemerintah yang ada di negara tersebut. Tidak semua aktivitas manajemen kepegawaian untuk diperbandingkan. Pembinaan kepegawaian dalam literatur sulit diketemukan istilah pembinaan, maka istilah yang digunakan dalam development, pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan ini meliputi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan pengembangan karir, dan penilaian kinerja. Hak dan kewajiban pegawai, hal yang sering dilakukan untuk diperbandingkan antar suatu negara, terutama yang menyangkut aspek, yaitu penggajian, kesejahteraan, cuti, kesehatan, dan pensiun.